Ini dia 5 hal yang perlu kalian ketahui sebelum menggunakan Bank Neo yang katanya bisa memberikan keuntungan yang sangat banyak kepada kita. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Apakah kalian tahu kalau Bank Neo adalah Bank Yuda Bhakti yang dulunya adalah bank pensiunan militer yang bertransformasi menjadi bank digital? Jadi, ceritanya adalah Bank Yuda Bhakti ini berdiri di tahun 1990 dengan adanya Pakto 27/1988 dan diinisiasi oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Perum Asabri, Papbri, dan Developer, dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1990. Lalu, di tahun 1998, Bank Yuda Bhakti ini mendapatkan gelar klasifikasi A. 2001, mulai membuka cabang di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 13 Januari 2015, bank ini menjadi perusahaan terbuka atau go public dengan IPO di Bursa Efek Indonesia. Secara sederhana, ketika perusahaan ingin go public, harus melewati proses IPO dulu. IPO ini kepanjangannya yaitu Initial Public Offering atau dikenal penawaran saham perdana. Lalu selanjutnya di tahun 2019, Bank Yuda Bhakti menggandeng PT Aku Laku Silver Indonesia sebagai pemegang saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, di tahun 2020 lah mulai bertransformasi menjadi bank digital dengan nama Bank Neo atau PT Bank Neo Commerce Tbk. Pada tanggal 18 September 2020, PT Bank Neo Commerce Tbk resmi menyandang predikat Bank BUKU 2 atau Bank Umum Kegiatan Usaha 2. Pada dasarnya, ini hanya pengkategorian bank berdasarkan modal inti bank tersebut. Bank BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 1 triliun rupiah sampai dengan kurang dari 5 triliun rupiah. Kenapa dikategorikan sesuai dengan modal intinya? Karena bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dari jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimilikinya. Dari tadi, kita membahas transformasi Bank Yuda Bhakti menjadi Bank Neo Commerce dengan konsep bank digital. Lalu, apa sih itu bank digital? Menurut OJK, bank digital adalah bank BHI atau Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha, terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Bedanya sama bank konvensional, ya di bagian cabangnya aja. Seperti bank-bank yang kita dengar sekarang, semuanya memiliki kantor cabang yang minimal di setiap provinsi ada satu. Sedangkan bank digital, kantor cabangnya terbatas. Kekurangannya, bank digital untuk sementara ini adalah nasabah yang umumnya sudah tua dan kurang paham dengan digital akan kesulitan dan memilih bank yang ada kantor cabangnya. Secara otomatis, kebanyakan nasabah dari bank digital ini adalah anak muda yang sudah paham dengan digital. Walaupun begitu, menurut report tahunan, Bank Neo selalu mengalami peningkatan jumlah pengguna dari kuartal ke kuartal di tahun 2021. Di kuartal keempat, ada sebanyak 5,17 juta pengguna baru, meningkat 63% dari kuartal sebelumnya. Pada kuartal keempat, Bank Neo mencatatkan sebanyak 13,3 juta pengguna. Dan jumlah transaksi sudah mencapai 36,39 triliun rupiah, meningkat 150% dari kuartal sebelumnya. Lalu, apa sih untungnya menggunakan bank digital? Biasanya orang menggunakan bank karena ingin menyimpan uang mereka dan bisa dengan gampang melakukan transaksi keuangan. Misalkan transfer, bayar listrik, bayar wifi, dan lain-lain. Lalu tahap selanjutnya, orang ingin mendapatkan bunga dari uang yang mereka taruh di bank tersebut. Ngomongin masalah bunga yang didapat dari menaruh uang di bank, artinya kita ngomongin bunga tabungan dan bunga deposito. Bunga tabungan adalah bunga yang kita dapatkan dari uang yang kita taruh di bank tersebut dan kita memiliki hak penuh terhadap uang tersebut. Sedangkan bunga deposito adalah bunga yang kita dapatkan dari uang yang kita taruh di bank, tapi dengan jangka waktu yang sudah kita sepakati dengan pihak bank.
Artinya, selama jangka waktu yang kita sudah sepakati itu, kita tidak bisa melakukan tarik atau transfer dengan menggunakan uang tersebut. Bank Neo memberikan bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank pada umumnya. Untuk bunga tabungan, Bank Neo memberikan sebesar 6%, sedangkan di bank lain cukup beragam dan lebih kecil dari 2 hingga 3,5%. Untuk bunga deposito, Bank Neo memberikan dari 6,5% sampai 8% tergantung jangka waktu yang kita pilih. Kenapa sih Bank Neo bisa memberikan bunga yang lebih tinggi dari bank lainnya? Pertama, ini merupakan fitur produk dari Bank Neo itu sendiri. Kedua, Bank Neo menggunakan referral strategi. Tidak perlu menggunakan cabang, ditambah operasionalnya yang nggak murah. Dengan mengurangi kehadiran cabang, maka Bank Neo punya pilihan untuk mengambil keuntungan dari tidak ada cabang atau mengembalikan keuntungan dengan cara memberikan bunga yang lebih tinggi dari bank lainnya. Menurutku, Bank Neo adalah super apps, yang artinya dalam satu aplikasi kita sudah bisa melakukan berbagai hal. Mulai dari menabung, investasi, meminjam uang, transfer uang, belajar uang, beli pulsa, listrik, paket data, top up e-money, semua ada. Tadi aku sudah sempat bilang kita bisa mendapat bunga dari menabung dan deposito. Ternyata ada lagi loh cara mendapatkan uang di Bank Neo. Jika kalian lihat di bagian menu awal, kalian bisa melihat Neo Emas. Nah, Neo Emas ini adalah salah satu fitur dari Bank Neo di mana kita bisa membeli dan menjual emas digital. Dan tentu saja kita tidak memerlukan uang yang banyak untuk berinvestasi di Neo Emas. Karena hanya dengan Rp10.000 saja, kalian sudah bisa membeli emas di Neo Emas. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang investasi emas, tentang uang, sebelumnya sudah pernah membuatkan video yang lebih lengkap dan detail. Kalian bisa klik pojok kanan atas atau bisa pergi ke deskripsi di bawah. Selain dari Neo Emas, kalian anak muda yang ingin mendapatkan uang receh bisa menggunakan fitur ajak teman, di mana kalian bisa mendapatkan 15.000 dengan mengajak teman kalian untuk menggunakan Bank Neo. Teman yang kalian ajak akan mendapatkan cashback sebesar Rp50.000 dari Bank Neo. Menarik banget kan? Nah, jika kalian ingin mendapatkan cashback Rp50.000, kalian bisa nih menggunakan kode ini ketika kalian mendaftar di Bank Neo. Bisa nggak ya minjem uang di Bank Neo? Tentu saja bisa. Di Bank Neo ada fitur Neo Pinjam, di mana fitur ini adalah fitur meminjam uang di Bank Neo. Tentunya dengan limit pinjaman tinggi, pengajuan mudah, bulanan pinjaman hingga 12 bulan, persetujuan cepat, dan yang paling penting adalah bunga harian rendah mulai dari 0,2%. Untuk fitur Neo Pinjam ini, aku tidak bisa jelaskan banyak karena aku belum pernah menggunakan fitur ini. Biasanya anak muda memiliki jumlah uang yang belum terlalu banyak, sehingga kebanyakan anak muda akan memilih menyimpan uangnya dalam bentuk cash. Itu karena kebanyakan bank konvensional memberlakukan biaya administrasi yang dipotong setiap bulannya. Tapi sekarang kalian para kaum muda tidak perlu khawatir, karena Bank Neo memberikan free admin bulanan, yang artinya berapapun kalian menaruh uang kalian, mau dalam jumlah banyak ataupun kecil, uang kalian tidak akan dipotong. Yang lebih penting lagi, untuk anak muda adalah literasi keuangan. Di Bank Neo, kalian bisa mendapatkan literasi keuangan dengan membaca berbagai artikel di Neo News. Mulai dari bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar, bagaimana cara menabung yang benar, cara berinvestasi yang menguntungkan, tips belanja hemat, dan lain sebagainya. Intinya adalah Bank Neo lebih dari sekadar bank. Sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga video ini bisa menjelaskan tentang Bank Neo dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.